Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 offering A jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Malang bersama anggota kami yaitu Nabila Alifatus Hafiza, Nurvina Araseli, Dimas Adi Cahya, Dea Aflasama, dan juga Alvan Al-Maududi. Kami akan menjelaskan tentang salah satu subsistem kesehatan nasional yaitu subsistem pemberdayaan masyarakat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan. Sistem Kesehatan Nasional atau biasa disebut dengan SKN adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung untuk menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Subsistem kesehatan nasional ini terdiri dari subsistem upaya kesehatan, subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan, subsistem pembiayaan kesehatan, subsistem sumber daya manusia kesehatan, subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, subsistem manajemen informasi dan regulasi kesehatan, serta yang terakhir, subsistem pemberdayaan masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai subsistem pemberdayaan masyarakat. Subsistem pemberdayaan masyarakat merupakan tatanan yang menghimpun berbagai upaya perorangan, kelompok, dan masyarakat umum di bidang kesehatan secara terpadu dan saling mendukung untuk menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Tujuan dari subsistem ini adalah untuk meningkatkan kemampuan pola hidup sehat masyarakat, mampu menyelesaikan masalah kesehatan secara mandiri, berperan aktif dalam setiap pembangunan yang sehat, dan menjadi motor penggerak pembangunan yang berorientasi pada kesehatan. Selain itu, untuk mendukung terselenggaranya upaya pelayanan, advokasi, dan pengawasan sosial oleh perorangan, kelompok, dan masyarakat di bidang kesehatan secara bermanfaat, untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan. Subsistem pemberdayaan masyarakat terdiri dari 3 unsur utama, yaitu yang pertama, pemberdayaan perorangan, pemberdayaan kelompok, dan pemberdayaan masyarakat umum. Masyarakat yang mampu akan mendukung pencapaian tujuan dengan berpartisipasi dalam subsistem lainnya. Itu artinya masyarakat tidak selalu menjadi populasi sasaran. Mereka juga bisa menjadi penggerak, motivator, bahkan menjadi fasilitator dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kegiatan atau upaya berbasis masyarakat akan semakin meningkatkan peran serta masyarakat dan menjadikannya mandiri di bidang kesehatan. Masyarakat mandiri di bidang kesehatan secara aktif berkontribusi untuk mendukung subsistem pekerjaan kesehatan, termasuk menyediakan dana bagi kesehatan masyarakat, dapat secara mandiri melindungi kesehatan melalui jaminan sosial, sedangkan masyarakat miskin masih menjadi tanggung jawab bagi pemerintah. Masyarakat juga bisa memberikan informasi kesehatan pada petugas kesehatan, sehingga peran masyarakat sangat penting untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam mengenai pengertian, tujuan, prinsip, unsur-unsur subsistem pemberdayaan masyarakat, bagaimana penyelenggaraan subsistem pemberdayaan masyarakat, dan bagaimana keterkaitan antara subsistem pemberdayaan masyarakat dengan subsistem kesehatan yang lain. Sistem Kesehatan Nasional atau yang biasa kita kenal dengan SKN merupakan pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan secara terpadu, terorganisir, dan saling berkesinambungan guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Sistem Kesehatan Nasional atau yang biasa kita kenal dengan SKN memiliki berbagai macam subsistem. Salah satunya adalah subsistem di bidang pemberdayaan masyarakat. SKN Subsistem Pemberdayaan Masyarakat merupakan pengelolaan penyelenggaraan berbagai upaya kesehatan tentunya dalam bidang pemberdayaan masyarakat, baik perorangan, kelompok maupun masyarakat secara terpadu, terorganisir, dan berkesinambungan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Tujuan dari Sistem Kesehatan Nasional, subsistem pemberdayaan masyarakat adalah yang pertama menghasilkan individu, kelompok masyarakat umum
yang mampu berperan aktif dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat, mampu mengatasi masalah kesehatan secara mandiri. Yang ketiga, menjadikan masyarakat yang mampu menjadi penggerak dalam mewujudkan pembangunan berwawasan kesehatan. Dan yang terakhir adalah terselenggaranya upaya pelayanan advokasi, pengawasan sosial oleh perorangan, kelompok, maupun masyarakat di bidang kesehatan secara berhasil, guna dan berdaya untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan di bidang masyarakat. Ya, berikutnya adalah unsur-unsur dari subsistem pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari yang pertama adalah penggerak pemberdayaan. Penggerak pemberdayaan ini berupa pemerintah, masyarakat, dan swasta yang menjadi inisiator, motivator, dan fasilitator yang tentunya berkompetensi. Lalu ada yang kedua adalah sasaran pemberdayaan berupa perorangan seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, politisi, figur masyarakat, dan sebagainya. Dan juga kelompok berupa organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan juga kelompok masyarakat. Setelah itu unsur-unsurnya berupa kegiatan hidup sehat yang tentunya bagaimana masyarakat sehari-hari dapat melakukan kebiasaan dan budaya pola hidup sehat. Seperti itu. Dan setelah itu adalah sumber daya yang berupa potensi yang dimiliki oleh masyarakat, swasta, pemerintah, dan pemerintah daerah yang meliputi dana, sarana, dan prasarana, dan juga sebagainya. Lalu prinsip-prinsip dari subsistem pemberdayaan masyarakat ini terdiri dari yang pertama, berbasis masyarakat. Tentunya semua ini berlandaskan dari kebutuhan, permasalahan, serta potensi dari masyarakat itu sendiri. Dan juga pelaku usaha dapat memberikan bantuan nyata dalam pembangunan kesehatan masyarakat sebagai corporate social responsibility. Lalu prinsip yang kedua adalah edukatif dan kemandirian. Bagaimana masyarakat ini bisa memiliki kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk penggerak dan pembangunan kesehatan. Lalu kemandirian ini bermakna sebagai upaya kesehatan dari, oleh, dan untuk masyarakat itu sendiri. Lalu setelah itu prinsipnya adalah kesempatan mengemukakan pendapat dan memilih pelayanan kesehatan. Jadi setiap masyarakat memiliki hak untuk memberikan aspirasi dan juga memberikan pembaruan terhadap pelayanan kesehatan ini agar lebih baik, dan mereka memiliki hak juga untuk memilih pelayanan kesehatan mana yang ia akan gunakan. Nah, setelah itu yang terakhir ada kemitraan dan gotong royong. Jadi setiap semua pelaku pembangunan kesehatan ini baiknya memiliki semangat kebersamaan dan juga kesetaraan dan juga untuk saling memperoleh manfaat. Lalu tumbuhnya rasa kepedulian dan sebagainya tadi bermuaranya adalah menjadikan semangat gotong royong sesuai dengan nilai luhur bangsa Indonesia. Teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan mengenai materi selanjutnya, yaitu penyelenggaraan subsistem pemberdayaan masyarakat. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa saja sih bentuk penyelenggaraan subsistem pemberdayaan masyarakat? Yuk langsung saja kita simak penjelasannya. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, penyelenggaraan subsistem pemberdayaan masyarakat pada sistem kesehatan nasional ini terdiri menjadi 5, teman-teman. Yang pertama ialah penggerakan masyarakat, yang kedua pengorganisasian dalam pemberdayaan, yang ketiga advokasi, yang keempat kemitraan dengan pihak-pihak terkait, dan yang yang kelima ialah peningkatan sumber daya. Selain itu sendiri, kegiatan penyelenggaraan subsistem pemberdayaan masyarakat ini dapat dilakukan dengan program pengabdian atau to serve, kemudian memperjuangkan kepentingan masyarakat di bidang kesehatan atau to advocate, dan yang terakhir dapat dilakukan pengawasan sosial terhadap pembangunan kesehatan atau to watch. Nah, itu dia teman-teman bentuk penyelenggaraan subsistem pemberdayaan masyarakat. Sekarang kita langsung ke materi selanjutnya, yaitu keterkaitan subsistem pemberdayaan masyarakat dengan subsistem yang lain. Nah, teman-teman, ternyata ada loh hubungan atau keterkaitan subsistem pemberdayaan masyarakat dengan subsistem yang lainnya. Nah, secara umum, keterkaitan subsistem pemberdayaan masyarakat dengan subsistem lainnya dijabarkan bahwa subsistem pemberdayaan masyarakat diselenggarakan guna menghasilkan individu, kelompok, dan juga masyarakat umum yang mampu berperan aktif dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Sehingga dalam arti apabila masyarakat telah berdaya, otomatis masyarakat akan mampu berperan aktif dalam penyelenggaraan supaya atau subsistem upaya kesehatan lainnya seperti subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan, subsistem pembiayaan kesehatan, hingga subsistem manajemen informasi dan regulasi kesehatan. Nah, itu dia teman-teman bagaimana sih bentuk keterkaitan
subsistem pemberdayaan masyarakat dengan subsistem yang lainnya? Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, jadi yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, subsistem pemberdayaan masyarakat ini adalah sebuah tatanan yang digunakan sebagai upaya dalam menjamin derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik atau setinggi-tingginya. Subsistem ini dapat membantu masyarakat berperan aktif dalam penyelenggaraan upaya kesehatan sehingga dapat tercipta masyarakat yang mampu berperilaku hidup sehat, dapat mengatasi masalahnya secara mandiri dan menjadi penggerak dalam bidang kesehatan. Sistem kesehatan nasional dapat berfungsi secara optimal apabila ditunjang oleh pemberdayaan secara mandiri masyarakat dan keluarga. Nah, hal tersebut menjadikan subsistem pemberdayaan masyarakat ini menjadi subsistem yang sangat penting. Selain itu, subsistem pemberdayaan masyarakat ini sangat erat kaitannya dengan subsistem yang lainnya. Masyarakat berdaya juga dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan subsistem yang lain seperti subsistem upaya kesehatan, subsistem pengembangan kesehatan, dan subsistem yang lainnya, sehingga setiap subsistem kesehatan dapat saling bersinergi dan mendukung guna menjamin derajat kesehatan masyarakat yang tinggi-tingginya. Nah, sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada berbagai kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas waktunya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.